Siapa yang mau tahun depan hidupnya lebih baik? Siapa yang tahun depan hidupnya lebih berkah? Siapa tahun depan hidupnya ingin lebih bahagia? Teman-teman yang belum nikah ada? Yang mana orangnya? Ada yang belum nikah? Siapa yang belum nikah tahun depan calonnya udah kelihatan? Oh, sekarang belum kelihatan ya? Mudah-mudahan ini semua harapan-harapan baik kita. Kenapa? Karena semua itu berangkat dari ilmu, teman-teman. Ilmu. Jadi kalau tadi Ahilman sampaikan ya, jadi kalau teman-teman sedang diinginkan oleh Allah menjadi orang baik dan diinginkan oleh Allah mendapatkan kebaikan, maka ciri pertama yang melekat pada dirinya apa? Diberikan keinginan untuk memahami ilmu agamanya. Berarti apa? Ilmu. Karena segala sesuatu butuh ilmu, betul apa enggak? Kata Nabi, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang mau dunia butuh apa? Ilmu. Wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang mau akhirat butuh apa? Ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihima bil ilmi. Barang siapa yang mau keduanya, dunia akhirat, maka apa? Dengan ilmu. Maka jangan kaget, dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 Allah sampaikan kepada kita, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Apa maknanya? Yarfa'i itu fi'il mudhari. Dalam ilmu sharaf, fi'il mudhari itu berarti kalimatnya present tense dalam bahasa Inggris. Jadi sesuatu yang sedang akan gitu. Jadi kalau kita terjemahkan yarfa'illah, Allah sedang akan mengangkat. Siapa yang Allah angkat? Alladzina amanu minkum, orang yang beriman di antara kamu sekalian. Walladzina utul ilma, dan orang yang berilmu di antara kamu sekalian. Apa? Darajat jamak. Allah akan angkat derajatnya, angkat derajatnya. Bukan satu derajat, tapi beberapa derajat. Apa poinnya? Kalau teman-teman hidupnya ingin dimuliakan, kalau teman-teman hidupnya ingin diangkat derajatnya, gampang. Tingkatkan imannya, tambahkan ilmunya. Catat status hari Senin itu ya. Tingkatkan apa? Imannya, tambahkan ilmunya. Dan seseorang ya bisa meningkat imannya karena apa? Karena apa? Karena ilmu. Betul apa enggak? Makin kita belajar, makin meningkat iman kita, makin kuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Kalau orang makin meningkat imannya, makin baik ibadahnya. Lihat. Makin bertambah ilmunya, meningkat imannya. Imannya meningkat, makin baik ibadahnya. Ibadahnya makin baik, maka amalnya makin banyak. Amal solehnya makin banyak. Ilmunya bertambah, imannya meningkat. Imannya meningkat, ibadahnya makin baik. Ibadahnya makin baik, amal solehnya makin banyak. Amal solehnya makin banyak, maka akhlaknya makin indah. Tuh. Artinya seseorang akan punya akhlak yang baik kalau punya ilmu yang baik, kalau punya ilmu yang banyak. Maka mohon maaf, kalau ada orang yang belajar ilmu, tapi setelah dia belajar tidak menjadikan akhlaknya makin indah, berarti ada masalah itu. Contoh misalnya, kalau dia makin belajar, tapi sudah belajar dia malah mudah menyalahkan orang, malah tambah sombong, malah tambah merendahkan orang lain, menghina orang lain, berarti ada masalah. Karena harusnya bertambah ilmu, maka bertambah indah akhlaknya. Makin rendah hati, tidak sombong, tidak ujub,
tidak takabur, tidak mudah merendahkan orang lain. Kenapa? Karena dia merasa dengan ilmunya, teman-teman ya, orang itu makin mendalami ilmu, makin sadar kalau ilmunya sangat terbatas. Betul apa enggak? Teman-teman makin rajin ngaji, makin ngerasa kalau ilmu kita nggak ada apa-apanya. Maka malam ini teman-teman datang ke tempat ini, diberikan kemudahan di sini. Izin Allah kita ingin menambah ilmu kita, meningkatkan iman kita, memperbaiki ibadah kita, memperbanyak amal soleh kita, memperindah akhlak kita, yang ujungnya kita menjadi orang yang baik dan mendapatkan kebaikan. Betul apa enggak? Apa di antara kebaikan itu? Ada dua ya. Ada kebaikan dunia, ada kebaikan akhirat. Kan begitu. Apa kebaikan dunianya? Teman-teman mau apa? Mau apa teman-teman? Teman-teman pengen apa? Yang belum punya kerja pengen dapat kerjaan. Pengen apa enggak? Pengen atau enggak? Gimana caranya? Ini. Tambahkan ilmu, tingkatkan iman, perbaiki ibadah, perbanyak amal, perindah akhlak, dapat kerjaan itu. Teman-teman yang belum punya jodoh, pengen segera dapat jodoh, tingkatkan ilmunya, tingkatkan imannya, maka ketemu nanti jalannya. Maka insya Allah ya teman-teman, kita menutup akhir tahun dengan kebaikan, dan kita juga ingin membuat awal tahun kita dengan penuh kebaikan. Betul? Setuju apa enggak? Sekali lagi, siapa yang tahun depan hidupnya ingin lebih baik? Siapa yang tahun depan hidupnya ingin lebih bahagia? Pertanyaannya, gimana caranya Ustaz? Apa sikapnya? Ada dua sikap yang harus teman-teman hadirkan agar bisa mendapatkan kebaikan selain tadi ya, senjatanya ilmu dan seterusnya. Apa di antara dua sikap itu? Yang pertama, sikapnya adalah muhasabah. Apa yang pertama? Tolong jawab, apa yang pertama? Muhasabah. Tolong yang kencang, apa yang pertama? Oke. Ustadz, apa itu muhasabah? Di akhir tahun ini kita harus banyak bermuhasabah. Apa itu muhasabah? Muhasabah itu artinya menghitung-hitung, mengingat-ingat, dan mengevaluasi diri apa yang sudah kita lakukan kemarin untuk hari esok. Itu muhasabah. Perintah muhasabah ini disebutkan dalam Quran surat Al-Hasr ke-59 ayat 18. Jadi perintah muhasabah itu langsung diperintahkan oleh siapa? Oleh Allah kepada kita. Suratnya surat apa? Al-Hasr ayat 18. Yang bawa Quran, buka Qurannya. Yang bawa handphone, ada Al-Qurannya, dibuka. Coba kita bedah sedikit demi sedikit. Ya, sudah ketemu atau belum? Ahilman lihat teman-teman, Al-Qurannya di luar kepala semua ini. Di luar maksudnya gitu ya. Ayo, sudah ketemu atau belum? Surat Al-Hasr, surat ke-59 ayat 18. Ya. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan perhatikanlah apa yang kamu lakukan kemarin, ma qaddamat lighad, untuk hari esok. Ada perintahnya atau tidak? Ada perintahnya? Yang disapa siapa di situ? Yang disapa siapa? Orang beriman. Dan orang siapa lagi? Orang bertakwa. Jadi kalau teman-teman merasa beriman, kalau teman-teman merasa bertakwa, ketika ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, maka di antara sikapnya apa? Wal tanzur
nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikanlah apa yang kamu lakukan untuk hari esok. Pertanyaannya, Ustadz, hari esok itu maknanya apa? Boleh jadi ada dua maknanya. Makna pertama, hari esok yang kelihatan oleh kita. Berarti kalau sekarang 2021, berarti besok berapa? 2022, itu yang kelihatan. Tapi yang dimaksud ligot di sana adalah kehidupan pasca kehidupan dunia yang kita jalani. Artinya apa? Berarti kehidupan dunia ini bukan akhir kehidupan kita. Betul apa betul? Betul apa betul? Berarti setelah kehidupan dunia masih ada kehidupan atau tidak? Masih panjang atau tidak? Masih sangat panjang. Mungkin pernah teman-teman dengar ya, manusia itu dalam hidup akan bertemu setidaknya 12 etapa kehidupan. 12. Kalau kita gambarkan di sini misalnya, perhatikan ya. Yang pertama, manusia akan ketemu dengan alam ruh namanya. Apa yang pertama? Ruh. Yang kedua, alam ruh selesai, manusia akan ketemu dengan alam rahim. Apa yang kedua? Alam rahim. Yang ketiga, manusia ketemu dengan alam dunia. Apa yang ketiga? Dunia. Ulangi, yang pertama apa? Ruh. Yang kedua, rahim. Yang ketiga, dunia. Ruh sudah kita lewati, rahim sudah kita lewati, dunia sedang kita jalani. Betul? Setelah dunia masih ada atau tidak? Masih. Setelah dunia manusia ketemu dengan ujung kehidupan dunia. Namanya apa? Kematian. Kita semua pasti mau tidak mau, suka tidak suka, pasti akan mati. Betul apa betul? Yakin akan mati? Yakin. Ini kan dari wajahnya hampir sama semua. Wajah-wajah camat semua. Apa itu camat? Calon mati. Cuman kita nggak tahu waktunya. Bisa jadi teman-teman duluan, Ahilman belakangan. Bisa. Atau dibalik, Ahilman belakangan, teman-teman duluan. Jadi siapa yang duluan? Waktu mati itu nomornya nomor cabut, bukan nomor urut. Kalau nomor urut, kasihan yang pertama Abdul Basit namanya, ketua pengurus DKM kita ya. Mungkin yang hurufnya A duluan, tapi nomornya bukan nomor urut, tapi nomornya nomor cabut. Jadi bisa kapan saja yang meninggal di antara kita. Betul? Usia muda, jangan leha-leha. Ustadz, kan aku masih muda, masih lama, keles. Enggak tahu. Betul apa enggak? Bahkan mohon maaf, yang masih muda potensi matinya lebih besar dibanding yang sudah tua. Cius, beneran. Ustadz belum pernah dengar ada nenek kakek yang meninggal karena trek-trekan motor. Asal nggak ada. Yang ada anak-anak muda trek-trekan motor mati. Ada apa enggak? Ada. Ustadz belum pernah dengar ada nenek kakek meninggal karena oplosan minuman keras. Asal nggak ada. Anak muda yang oplosan minuman keras mati. Ada atau tidak? Ada. Ustadz belum pernah dengar ada seorang nenek yang loncat dari apartemen tertinggi karena diputusin sama kakeknya. Asal nggak ada. Yang ada anak gadis putus sama pacarnya kemudian bunuh diri. Ada atau tidak? Ada. Jadi yang masih muda tuh potensi matinya lebih basah. Makanya hati-hati. Ini wajah-wajahnya hati-hati, hati-hati, hati-hati. Kan semua pasti akan mati ya. Betul apa enggak? Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, yang duduk, yang berdiri, wafat gitu. Semua ketemu dengan kematian, dunia selesai.
masuk etapa yang keempat, namanya alam kubur. Jadi ternyata setelah kehidupan dunia ada alam kubur yang akan kita temui. Ahilman, bagaimana kehidupan alam kubur kita? Bisa terlihat bagaimana kebiasaan kita di dunia. Apa yang menjadi kebiasaan kita di dunia, maka itu yang akan menjadi bagaimana potret kehidupan alam kubur kita. Kalau selama di dunia kita menjalankan kebaikan, maka insya Allah alam kubur kita penuh dengan kebaikan. Terang cahaya kuburnya, lapang kuburnya, wangi badannya. Karena apa? Karena kebaikan yang dia lakukan. Maka seseorang mati, yang akan ikut berapa? 3 yang akan ikut kan? Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang akan ikut kepada orang yang mati 3: keluarganya, hartanya, amalnya. Yang 2 balik lagi, yang 1 ikut ke dalam. Yang 2 balik apa Ustadz? Yang balik keluarganya pasti balik. Betul? Harta balik. Ada orang yang punya mobil bagus, kira-kira dikubur sama mobilnya apa tidak? Enggak, mobilnya cuma nganterin sampai depan gerbang kuburannya aja. Ada suami punya istri yang cantik, ada nggak istrinya bilang sama orang, jangan dikubur dulu, aku mau ikut ke dalam? Ada nggak? Nggak ada. Pulang, harta pulang, keluarga pulang, yang ikut apa? Amal. Maka sebaik apa amal kita di dunia, maka itu yang akan menggambarkan kebaikan kita nanti di alam kubur. Setelah alam kubur, manusia ketemu dengan hari kiamat. Hari dihancurkan seluruhnya. Semua dihancurkan. Setelah ketemu hari kiamat, manusia ketemu dengan hari dibangkitkan. Yaumul Ba'ats namanya. Dibangkitkan. Setelah dibangkitkan, manusia dikumpulkan. Yaumul Mahsyar namanya. Setelah dikumpulkan, manusia nanti berharap mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah SAW. Ketemu dengan hari, diberikannya syafaat. Setelah diberikan syafaat, manusia akan dihisab dengan apa yang mereka lakukan. Hisab. Setelah dihisab kemudian akan ditimbang, yaumul mizan. Setelah ditimbang kemudian akan dipertanggungjawabkan ketika itu. Pertanggungjawaban. Manusia akan ada yang mendapatkan buku dari sebelah kanan, ada yang mendapatkan buku dari sebelah kiri. Akan dipertanggungjawabkan. Setelah itu mereka akan masuk ke sebuah telaga namanya. Di telaga itu kemudian mereka akan berjalan di sebuah sirat namanya jembatan. Setelah itu baru ditentukan surga atau neraka. Coba, masih panjang kehidupan kita ini. Betul apa betul? Kita sekarang lagi ada di mana sekarang? Lagi di mana sekarang? Di dunia, berarti baru tahapan keberapa? Tahapan ketiga. Kita masih ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 yang akan kita lalui ke depan. Maka ayat ini tadi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal tangdzur nafsum ma qaddamat lighad, dan perhatikan apa yang kamu sudah pernah lakukan untuk hari esok. Lighad. Jelas sampai di sini? Maka di akhir tahun 2021 ini kita banyak muhasabah. Apa yang sudah kita kerjakan dari kemarin itu? Ahilman, apa yang perlu kita muhasabahi? Apa? Yang pertama, tentu kita muhasabahi ya, bagaimana hubungan kita dengan Allah. Coba dicek. Selama kita hidup, kira-kira dari apa yang Allah perintahkan sudah kita kerjakan atau belum? Kemudian dari apa yang Allah larang sudah kita tinggalkan atau belum? Tuh.
Ustadz, yang diperintahkan apa saja? Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Yang wajib misalnya yang rukun Islam deh, coba diperhatikan. Bagaimana syahadat kita, sholat kita. Ayo sholat ya teman-teman, sholat. Kira-kira sepanjang tahun ini sholat kita kayak gimana itu? Kalau hidup kita mau baik, perbaiki sholat kita. Karena setiap kebaikan itu akan dimulai sebagaimana kita bisa memperbaiki sholat kita. Makin baik sholatnya, makin baik kehidupannya. Catat ini ya. Makin baik sholatnya, makin baik kehidupannya. Bahkan urusan rezeki ya, urusan rezeki. Ternyata kualitas rezeki kita itu berbanding lurus dengan kualitas sholat kita. Keterangannya ada di surat Toha ayat 132. Surat apa? Toha ayat berapa? 132. Kualitas sholat kita menentukan kualitas rezeki kita. Mana ayatnya Ustaz? Wa'mur ahlaka bis sholat, dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Wastabir alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam sholat itu. La nas'aluka rizqan, kalau sholatnya sudah benar, jangan pernah bertanya tentang rezeki. Nahnu narzukuka, kata Allah, kami yang akan menjamin rizkimu. Wal akibatu littaqwa, karena itu akibat ketakwaan engkau kepadaku, kata Allah. Jadi kalau teman-teman sekarang pengen dibenerin rizkinya, pengen dilancarin urusannya, jaga sholat. Karena sholat itu fondasi utama. Ingat, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Sesungguhnya perkara pertama yang akan dihisab ketika hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, baik seluruhnya. Jika sholatnya buruk, buruk seluruhnya. Makanya teman-teman akhwat, kalau antum cari calon suami, nggak usah yang susah-susah, minta aja sama Allah, ya Allah, hamba pengen punya suami yang soleh, pinter, kaya, ganteng. Udah itu aja, nggak usah banyak-banyak. Apa tadi mintanya? Soleh, kaya, pinter, ganteng. Udah, minta itu aja. Jelas tidak? Jadi kalau minta suami, minta yang seperti apa? Soleh, kaya, pinter, ganteng. Dah itu aja. Dah itu aja. Minimal ya Allah kayak Ustadz Hilman aja. Minimal, ini mahnya minimal. Antum juga sama ikhwan, kalau minta calon istri ya yang belum nikah ya, nggak usah yang minta macam-macam. Minta aja istri yang wajahnya cantik, badannya juga bagus. Minta yang cantik ya. Syukur-syukur anak satu-satunya, orang tuanya udah tua, punya penyakit jantung ya, hartanya di mana-mana ya. Minta yang begitu-begitu aja ya. Minta yang soleh. Apa ciri kesolehan yang paling gampang? Orang yang ngejaga sholat. Akhwat, antum cari ya ikhwan yang pandai menjaga sholat. Sholat aja dijaga, apalagi kamu. Serius. Kalau dia nggak bisa jaga sholat, sholat aja dia tinggalkan, apalagi kamu. Maka jaga yang senantiasa orang yang pandai menjaga sholat. Terus yang kedua, kalau antum cari ikhwan yang kalau ngaji tidak duduk nyender ke tembok. Ya. Kenapa Ustaz? Karena yang nyender ke tembok itu tidak pantas dijadikan sandaran. Karena dia aja sibuk nyari sandaran. Bagaimana mungkin dia bisa jadi sandaran orang duduk juga nyender. Dan gak usah pindah, biasa aja kali.
Gak usah tiba-tiba jadi nggak geser gitu, biasa weh gitu. Iya benar. Ya. Kenapa Ustaz? Bener. Akhwat, antum itu pasti butuh sandaran, bener apa enggak? Makanya coba dilihat, kenapa perempuan itu kalau foto pasti miring. Makin miring. Coba, kenapa coba? Kenapa ya? Dipikir-pikir, kenapa perempuan tuh kalau foto pasti miring? Karena dia butuh sandaran. Serius. Maka nanti akhwat cari laki-laki yang bisa jadi tulang punggung, bukan jadi tulang rusuk. Apalagi jadi tulang lunak, jangan ya. Harus jadi tulang punggung, bukan tulang rusuk, apalagi tulang. Jadi cari yang begitu tuh. Dan di mana pondasinya? Sholat. Jaga sholat. Engkau menjaga sholat, maka Allah jaga kehidupan. Maka ayo muhasabahi teman-teman. Kira-kira gimana sholat kita? Sudahkah kita menjaganya? Sudahkah kita benar-benar komitmen dengan waktunya? Hati-hati. Ustaz, gimana sholat yang terbaik itu? As-sholatu ala waktiha. Sholat di awal waktu. Itu yang terbaik. Di antara amal yang dicintai oleh Allah adalah apa? Sholat di awal waktu. Beda ya. Ada tepat waktu, ada awal waktu, itu beda. Ada tepat waktu, ada awal waktu, itu beda. Kalau tepat waktu itu masih ada waktu untuk sholat, itu tepat waktu. Tapi kalau awal waktu azan berkumandang, dia sudah standby untuk melaksanakan sholat. Contoh, sholat zuhur jam 2 siang, masih boleh atau tidak? Masih boleh. Waktunya tepat atau tidak? Tepat, masih ada. Tapi di awal atau bukan? Bukan. Jelas kira-kira? Nah, Allah suka kepada orang yang memastikan sholat di awal waktu. Barang siapa yang suka mengakhirkan sholat, maka jangan kaget kalau banyak sesuatu yang diakhirkan dalam hidupnya. Rizkinya meleset, kerjaannya meleset, gitu loh. Kurang beruntung. Kadang-kadang pernah nggak teman-teman ngalamin gini? Teman-teman lagi bisnis, tinggal deal gitu, tiba-tiba cet, meleset. Pernah nggak kayak gitu? Pernah nggak? Evaluasi. Mungkin ada masalah di sholat kita. Teman-teman ikutan tes kerjaan, misalnya tesnya 7 tahapan. Tahap 1 lolos, 2 lolos, 3 lolos, sampai tahapan ke-6, set, tinggal dikit lagi, ngegicel, nggak dapat. Cek, boleh jadi ada sholat kita yang tidak baik itu. Jelas sampai di sini? Maka jaga hubungan kita dengan siapa? Allah. Satu, syahadatnya dipastikan benar, sholatnya dijaga dengan baik. Yang ketiga apalagi? Zakat. Jika sudah sampai nisab haulnya, maka keluarkan zakatnya. Kalau belum sampai, infak sodakonya silakan dikeluarkan. 4, puasa Ramadan. Allahu Akbar. Tidak terasa, kurang lebih kalau tidak salah 93 hari lagi kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ayo siapin dari sekarang. Ramadan tahun ini harus kita isi dengan lebih baik dibanding tahun lalu. Betul apa enggak? Setuju? Teman-teman canangkan di hati, Ustaz, aku mau hatam Quran, aku mau baca Quran. Persiapkan dari sekarang. Haji umroh, bismillah kita bisa berangkat. Lakukan apa yang Allah cintai, maka Allah akan mencintai apa yang kamu lakukan. Ini poinnya. Lakukan apa yang Allah cintai, maka Allah akan mencintai apa yang kamu lakukan. Barang siapa yang mengistimewakan Allah dalam hidupnya, maka Allah akan istimewakan kehidupannya. Yang wajib sudah, naikin yang sunnah. Apa di antara contohnya? Kalau Ahilman boleh kasih amalan. Kalau teman-teman ingin mendapatkan kemuliaan dan kebaikan, jangan pernah tinggalkan sholat tahajud. Sholat tahajud itu kunci kemuliaan seorang mukmin. Teman-teman jaga tahajud, maka akan datang kebaikan dalam hidup teman-teman.
bangun di sepertiga malam, dirikan sholat tahajud, Allah akan berikan kebaikan sama teman-teman. Barang siapa yang bangun di sepertiga malam, kemudian dia dirikan sholat tahajud, yang banyak dosa dia minta ampun, Allah ampuni dosa. Yang punya hajat dia minta sama Allah, Allah cukupi hajatnya. Apa yang kamu minta maka akan diukur seberapa hebat kamu tahajud. Jadi kalau teman-teman punya keinginan tapi tidak dibuktikan dengan sholat tahajud, berarti kita masih belum serius menginginkan keinginan itu. Akhirnya ulangi, kalau teman-teman punya keinginan tapi keinginan itu tak dibarengi dengan tahajud kita, berarti kita masih belum serius menginginkan keinginan itu. Ayo tahajud. Kemudian apa Ustaz? Setelah tahajud nunggu ke subuh, perbanyak istighfar. Wa fil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur perbanyak istighfar. Banyak istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Setelah itu apa? Siap-siap sholat subuh. Jangan tinggalkan sholat 2 rakaat sunnah sebelum subuh. Ya, sholat 2 rakaat sunnah fajar. Seperti mendapatkan apa? Dunia beserta isinya. Bukankah itu yang teman-teman kejar selama ini? Dunia, betul apa enggak? Kalau teman-teman bisa menunaikan itu, maka dunia akan tertunduk lesu kepada kita, tertunduk hina, karena kita mengedepankan kebaikan di hadapan Allah. Kalau sholat 2 rakaat sebelum subuh aja dapat dunia beserta isinya, maka bagaimana dengan sholat subuh berjamaah? Apa pahalanya Ustaz? Barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, maka dia berada dalam penjagaan Allah, fi dhimmatillah. Kalau Allah sudah jaga, apa yang teman-teman khawatirkan? Kemudian lanjut lagi sholat duha. Duha, ayo. Barang siapa yang tidak melepaskan 4 rakaat sholat duha di pagi hari, maka Allah akan cukupi kebutuhannya. Duha, ayo bangun. Sebelum itu apa? Sedekah. Sedekah di pagi hari itu luar biasa, mengundang doa malaikat. Kata Nabi, ada 2 malaikat yang setiap pagi datang mengunjungi kita. Ma min yaumin tusbihul ibadu illa malakani yanzilani. Ada satu pagi pada seorang hamba ada 2 malaikat yang turun kepada mereka. Ngapain Ustaz? 2 malaikat itu berdoa. Malaikat yang pertama berdoa kepada Allah, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak khalafa, ganti yang lebih baik. Malaikat yang kedua berdoa, apa doanya? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang pedit, medit, koret, kopet, meregehese, cap jahe, buntut kasir, apalagi? Apa? Kopet, koret, kopet, meregehese, pelit, medit, apa? Talafa, binasakan dia dengan sifat pelit yang ada dalam dirinya. Allahu Akbar. Maka ayo sedekah. Kemudian apalagi sholat duha. Jaga itu. Jaga hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan jaga diri. Maksudnya apa Ustaz? Jaga perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Ayo teman-teman yang masih sering berbuat dosa, kita tahu dosa kita apa, tinggalkan. Apa di antaranya? Cek aja dari semuanya. Mata, masih hobikah kita melihat yang Allah haramkan? Kira-kira punten mohon maaf, mata kita lebih banyak baca Quran atau baca WhatsApp? Halo? Lebih banyak baca Quran atau baca WhatsApp? Lebih banyak nonton ceramah agama atau nonton yang gak jelas? Apalagi nonton yang joget-joget gak jelas. Belajar
untuk apa? Untuk menata mata kita. Lisan sering berbohong, ingkar janji, fitnah, gibah. Hati-hati ikhwan, kamu yang suka PHP hati-hati ya. Kamu yang suka nyapa di DM assalamualaikum ukhti, hati-hati ya. PHP itu, coba saya mau tanya, akhwat enak gak di PHP ini tuh? Sakit? Di mana sakitnya? Di kuota sakitnya ya, di pulsa, di hati Ustaz. Maka jangan pernah PHP-in perempuan. Perempuan itu hatinya seperti cermin katanya. Al-mar'atu kal mir'ah. Perempuan itu seperti cermin hatinya. Gimana Ustaz? Cermin itu kalau sudah pecah, mungkin dia bisa merangkai kembali pecahan cerminnya, tapi pantulan cahayanya tidak akan sama seperti sedia kala. Itulah hati perempuan. Kalau sudah tersakiti, mudah memaafkan, tak mudah melupakan. Catat buat status itu ya. Hari Selasa statusnya itu. Ustadz, emang perempuan doang yang kayak gitu? Kami juga laki-laki sering di PHP-in juga. Antum juga sama akhwat. Kalau antum mau bilang mau, kalau antum enggak bilang enggak. Betul apa enggak? Biasa aja. Kayaknya kenceng amat betulnya itu. Ya. Kalau mau enggak. Hati ini bukan untuk dipermainkan, betul apa enggak? Kalau aku bersama kalian. Kalau iya enggak. Ya, hati-hati, kita anggap Ustaz biasa aja, hati-hati. Jangan ada orang yang tersakiti karena perbuatan kita. Satu kali saja kamu menyakiti hati orang lain, khawatir kita akan dihisab oleh Allah karena kelakuan kita menyakiti hati orang lain. Jadi gimana? Udah, urusan hati mah jangan dibuat bimbang. Iya, enggak. Mau, enggak. Hatiku bukan lampu merah, bukan lampu kuning, bukan lampu hijau. Merah berhenti, kuning siap-siap, hijau jalan. Tolong tunjukkan lampumu apa. Mau merah, ya udah berhenti. Mau hijau, kasih kesempatan. Bener, capek urusan hati ini. Betul apa enggak? Kasihan banget kalian. Hati-hati. Lisan sering berbohong. Lisan sering membuat orang lain PHP karena perbuatan kita. Hati-hati. Gibah, tanpa sadar berapa banyak orang yang kita omongin kejelekannya. Julid, tahu julid? Apa itu? Jujur walaupun sakit, nyelakit. Ustadz, aku mah alhamdulillah nggak pernah ngomongin orang lain. Alhamdulillah aku punya teman namanya Ida Ustadz. Si Ida tuh kerjaannya ngomongin orang lain Ustadz. Aku mah alhamdulillah enggak pernah Ustadz. Tapi aku punya teman namanya Ida. Si Ida teh kerjaannya ngomongin orang lain. Dalam hati saya, adik kamu ngomongin siapa itu teh? Ngomongin siapa tadi? Tengah ngomongin orang lain juga kan? Hati-hati, jangan sibuk dengan aib orang lain. Padahal aib kita juga banyak. Betul apa enggak? Kita ini dirahmati, dimuliakan karena apa coba? Karena Allah menutup aib-aib kita saja. Betul? Kalau aib kita dibuka, apa yang mau kita banggakan? Gak ada, teman-teman. Jadi gimana Ustaz? Belajar menata hati. Lisan kita jangan nyakitin orang. Kita mah kadang-kadang suka gak kuat kalau ngomongin orang teh. Gak kuat. Bahkan ketika ngaji pun ngomongin orang kita mah. Datang pengajian, ngomongin sama temennya. Kan gitu biasanya kalau ngaji itu suka sama teman kita biasa gitu. Ustaz mah aneh, gak tahu kenapa ya, terutama perempuan gitu. Kenapa kalau ngaji teh kudu di sampingnya teman dia? Pernah loh kejadian, dia janjian sama temennya, terus temennya tuh datangnya telat, terus dia datang duluan. Nah dia duduk di sini, ini kosong kan? Kemudian dia take pakai tas. Ada, nggak tahu di sini ada atau enggak. Di take pakai tas. Orang datang sama dia ditanya kosong apa enggak?
tas, ditanya kosong apa enggak? Enggak ada. Temen aku padahal kosong. Kan ngaji itu biar kenal sama teman baru, betul apa enggak? Ini temannya belum datang, di-tag pakai tas. Di sini ada yang begitu apa enggak? Yang mana orangnya? Setelah saya analisa, kenapa orang itu kalau ngaji mau sama temen yang dia kenal? Ternyata selama ngaji dia sibuk ngomongin orang lain. Ustadz, aku mah kalau ngaji teh harus sama yang kenal sama aku. Kenapa? Ya biar seru aja, biar ada yang diomongin gitu loh. Bahasa gampangnya biar nggak gibah, bareng dirinya diomongin. Kadang-kadang duduk di sini udah ngaji diam, temannya lagi husu ngaji tuh, diajak ngomong sama dia, sis, apa sih sis? Apa? Lihat baris 2 jarum jam 9. Apa tadi? Baris 2 jarum jam 9. Temannya lagi husu, pasti mikirin tuh, godaan setan. Ditanya, emang apa sih? Lihat aja deh, baris 2 arah jarum jam 9. Emang kenapa? Lihat jilbabnya. Emang kenapa jilbabnya? Jilbabnya kembang-kembang. Emang kenapa kalau kembang-kembang? Tahu nggak? Itu taplak meja. Jadi eta ngaji teh ngomongin batur we. Udah ngomongin yang depan, kemudian lihat lagi yang lain. Sis, naon? Lihat baris 4 yang di tengah. Emang kenapa? Lihat alisnya. Emang kenapa alisnya? Tebel. Dia tuh nggak nyadar kalau dia juga alisnya tebel juga. Karena sibuk ngomongin batur jadi nggak ketemu kalau dia juga sama kayak gitu. Udah beres ngomongin jamaah, ngomongin ustadznya. Lihat Ustadz Hilman. Iya, ternyata ya aslinya lebih glowing loh daripada di TikTok ya. Ternyata emang iya sih. Pantesan aku juga lihat di Instagram emang enakan gitu wajahnya teh gitu. Pasti pakai skincare itu mah. Iya, diomongkan. Beres ngomongin jamaah, ngomongin ustadznya. Nggak beres ngomongin ustadz teh udah nggak ada topik lagi. Janjian. Nanti jadi kan ngebaso ya habis gajian. Jadi selama ngaji, lisan tidak terjaga, pikiran tidak terjaga, jadi nggak dapat pahala apa-apa. Pertanyaan saya, di sini ada yang begitu apa enggak? Yang mana orangnya? Saya Ustadz. Temennya teh datang belakangan. Ternyata ditanya sama temennya, kamu jadi ngaji apa enggak? Jadi aku telat. Kamu di mana sekarang? Aku pas deket pintu banget. Kok milih di situ biar cepet keluar. Gitu. Janjian lagi. Ayolah, muhasabahi deh. Lisan kita nih banyak salahnya kayaknya. Betul apa enggak? Jangan sibuk dengan aib orang lain. Karena sebenarnya kita juga banyak aibnya. Betul apa enggak? Ayo evaluasi. Apalagi Ustadz, tangan kita pernah menyentuh yang haram atau tidak? Pernah bersentuhan dengan yang haram atau tidak? Nih, hati-hati dengan jempol kita. Hati-hati. Sekarang seseorang itu bisa terjelembab pada satu keburukan ketika dia salah menentukan jempolnya. Hati-hati dengan menebar hoax. Hati-hati. Saring sebelum sharing. Apa? Saring sebelum gimana cara nyaringnya? Satu, pastikan ini benar atau tidak. Apa yang pertama? Benar atau tidak. Yang kedua apa? Ini bermanfaat atau tidak.
Ini benar Ustadz, iya kita share, tapi bermanfaat atau tidak? Mungkin buat kita bermanfaat, bagi orang bermanfaat atau tidak? Yang ketiga, ada orang yang dirugikan atau tidak dari apa yang kita share? Jangan sampai ngomongin orang. Teman-teman kan kadang-kadang kita suka kuat ya, suka komen gitu. Ada tuh video Ustaz yang lagi viral di TikTok tuh, lagi ramai itu. Ustaz bilang gini, ridho, terima apa yang Allah berikan, begitu kan? Ada yang komen, Ustaz ngomong bisa aja, ngomong mah gampang. Aku yang merasakan enggak, cik atuh terima aja dulu, nggak usah komen-komen gitu nih riuh. Komen ya, mending sibuk. Teman-teman, apa sih susahnya bilang alhamdulillah, makasih ya Ustaz udah ngingetin saya. Iya enggak? Apa susahnya? Kenapa harus kemudian membantah sesuatu yang udah jadi kebaikan bagi kita? Kemudian apalagi Ustaz? Kira-kira pastikan dari apa yang kita baca ini benar tidaknya, manfaat tidaknya, ada yang dirugikan atau tidaknya. Kemudian kira-kira ini kalau saya share akan jadi pahala kebaikan atau enggak buat kita. Makanya teman-teman malam ini nih kita ikut mabit nih. Kalau ada yang baik ambil story-nya, kemudian share di Instagram kita. Jangan takut, kita nggak pernah tahu. Boleh jadi ada orang yang baca story kita, tersentuh hatinya, mendapatkan hidayah, mereka jadi baik gara-gara postingan kita. Betul apa enggak? Maka jangan kemudian, Ustaz aku masih takut dianggap pria. Hati-hati. Takut dianggap pria itu berarti di hati kita ada riaknya. Betul? Nothing tulus aja. Kalau yang gak ikhlas itu apa Ustaz? Kalau yang gak ikhlas cirinya begini, dia upload sesuatu sampai 1 jam gak ada yang like, dia hapus lagi. Kok gak ada yang like ya? Kok gak ada yang komen ya? Nah dia dihapus, berarti riak selama ini. Kalau dia tahu itu kebaikan, ya udah, nothing tulus aja. Boleh jadi itu ada pahala kebaikan sama kita. Betul apa enggak? Teman-teman, perbaiki hati ya. Jangan sibuk sama penilaian orang lain. Kenapa? Karena setiap orang pasti melihat kita beda-beda. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Teman-teman yang di kiri, yang di tengah, yang di kanan, lihat Ahilman beda atau sama? Beda. Mungkin yang di kiri melihat Ahilman teh agak-agak cabi gitu ya. Yang di kanan mungkin lihatnya agak-agak sedikit bagus, karena memang tipologi wajah saya enakan sebelah kanan lihatnya. Makanya kalau foto saya rata-rata begini semua kan. Karena saya tahu ini yang paling bagus wajahnya ya, bagian ini. Mungkin yang di tengah melihat saya teh bengkak gitu. Mungkin ini mah nggak tahu ya. Yang di kiri lihatnya cabi, yang di kanan lihatnya tirus, yang di depan lihatnya bengkak. Kita nggak pernah tahu. Tidak akan bisa kita menyenangkan semua orang. Betul apa betul? Akan ada aja orang yang nggak suka sama kita. Betul? Maka jangan sibuk sama penilaian orang lain. Jangan sibuk menceritakan dirimu kepada orang lain. Yang menyukaimu tidak butuh itu. Yang membencimu tidak percaya dengan itu. Catat buat status hari Rebo itu. Semua orang pasti beda-beda ngelihat kita. Coba tolong saya tanya, tolong jawab. Cacian dan pujian, mana yang lebih penting untuk kita? Cacian atau pujian? Jawab, cacian atau pujian? Tolong jawab, cacian atau pujian? Cacian? Siap dibully tiap hari? Ustaz, apa dong yang lebih penting? Mohon maaf, cacian dan pujian dua-duanya sama saja. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Catat status hari Kamis ya. Tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Karena dua-duanya hanyalah penilaian manusia saja. Semua orang muji kita, belum tentu kita mulia. Hati-hati. Hati-hati dengan pujian.
karena banyak nyamuk yang mati gara-gara tepuk tangan. Betul? Banyak nyamuk mati gara-gara apa? Tepuk tangan. Hati-hati dengan cacian, karena boleh jadi itulah kesalahan kita yang perlu kita evaluasi diri. Dua-duanya sama saja. Jadi gimana Ustadz? Sibuklah apa? Menjadikan perhatian Allah, penilaian Allah yang paling utama untuk kita. Maka teman-teman, udah, yuk bismillah. Yang pertama, jaga hubungan kita dengan Allah, bentuk muhasabah kita. Kemudian yang kedua apa Ustadz? Muhasabah hubungan kita dengan siapa? Dengan orang tua kita. Hubungan dengan orang tua. Teman-teman sekalian, ridhonya Allah itu ada pada ridhonya orang tua, dan murka bencinya Allah ada pada murka benci orang tua. Ridullah fi ridul walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho orang tua, benci murkanya Allah ada pada benci murka orang tua. Ahilman berpesan kepada teman-temannya, kalau kita mau sukses, kalau kita mau berhasil, jaga hubungan kita dengan orang tua kita. Muliakan orang tua kita, maka Allah akan muliakan hidup kita. Bahagiakan orang tua kita, maka Allah akan bahagiakan kehidupan kita. Terutama ibu kita. Satu kali sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbuat baik? Rasul menjawab, ummuka, kepada ibumu. Summa ummuka, kepada ibumu. Kemudian ummuka, kepada ibumu. Summa abuka, kemudian kepada bapak. Ibu disebutkan 3 kali. Kenapa Ustaz? Karena ada pengorbanan ibu yang begitu besar kepada kita. Ada 5 air yang dikeluarkan oleh seorang ibu untuk anaknya, dan seorang anak tidak akan bisa membalas air itu. Ada berapa? 5. Yang pertama, air ketuban saat ibu mengandung anaknya. Yang kedua, air darah saat ibu melahirkan anaknya. Yang ketiga, air susu saat ibu menyusui anaknya. Yang keempat, air keringat saat ibu merawat membesarkan anaknya. Yang kelima, air mata saat ibu menangis mendoakan anaknya. Ada berapa? Ada berapa? Yang pertama, air ketuban saat ibu mengandung anaknya. Yang kedua, air darah saat ibu melahirkan anaknya. Yang ketiga, air susu saat ibu menyusui anaknya. Yang keempat, air keringat saat ibu membesarkan merawat anaknya. Yang kelima, air mata saat ibu mendoakan anaknya. Teman-teman, kalau sekarang teman-teman nanya sama Ahilman, Ahilman bisa sukses misalnya ya, bisa sekolah sampai sekarang sedang S3, bisa tampil di televisi, bisa jadi seorang dai. Bukan hebat saya, tapi karena doa ibu saya yang hebat. Saya masih ingat sekali ya, kalau boleh sedikit saya cerita. Ahilman tuh waktu kecil nakalnya luar biasa, nakal banget. Tapi ibu saya tidak pernah berkata-kata buruk tentang saya. Kata ibu saya, nanti mama doain ya, Iman jadi ustaz, katanya. Ustaz. Saya bilang, gimana caranya saya mau bangor gini, nakal gini? Kata ibu saya, aminkan saja. Singkat cerita, saya masuk ke pesantren, saya belajar di pesantren. Di saat itu ayah saya meninggal, ibu saya tinggal sendiri. Kemudian ibu saya
mengurus membesarkan saya sendirian, single parent. Sampai kemudian ibu saya sakit stroke. Jadi kalau makan harus disuapin. Kebiasaan ibu saya kalau pagi-pagi sambil sarapan itu nonton ceramah ustadz-ustadz di TV. Satu kali saya pulang dari pesantren lagi libur, saya nyuapin ibu saya. Ketika itu sambil sarapan saya suapin ibu saya. Apa kata ibu saya? Iman, nanti mama bakal nonton Iman ceramah di TV ya, kayak ustadz itu. Terus saya bilang, kayaknya nggak mungkin, mah. Kita orang kampung, kita orang desa, kita orang miskin, nggak mungkin. Saya asli orang Garut, orang daerah. Untuk ke Jakarta aja nggak pernah kebayang gitu. Tapi kata ibu saya apa? Aminkan saja, aminkan saja. Ibu saya pernah lihat iklan pakai bahasa Inggris. Kata ibu saya, nanti Iman bakal sekolah pakai bahasa Inggris. Maksudnya apa? Ke luar negeri mungkin. Saya bilang gimana caranya mah? Aminkan saja. Ibu saya pernah dapat kado dari orang yang pulang haji umroh, sejadah gambarnya Ka'bah. Saya perhatikan ibu saya kalau habis sholat suka baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak syarikalah, innal hamda wan ni'matalak wal mulkalah syarikalah. Saya dengarkan ibu saya suka baca talbiyah. Kemudian saya tanya ibu saya, mama tuh kenapa kalau habis sholat suka baca talbiyah? Kata ibu saya, Iman, mama ingin sekali berangkat ke Baitullah. Mama doain ya, Iman bisa bolak-balik ke Baitullah. Teman-teman sekalian, izin Allah, apa yang pernah ibu saya ucapkan saat ini kejadian semua. Ibu saya pernah bilang, nanti mama nonton Iman ceramah di TV. Izin Allah, Allah berikan kesempatan itu. Tapi saya sedih karena ibu saya belum sempat nonton saya ceramah di TV. Karena Allah telah panggil usia ibu saya lebih duluan. Sebelum pandemi kita bisa berangkat haji dan umroh dengan izin Allah. Karena kita pembimbing haji dan umroh beberapa tour and travel. Tapi tangan saya belum sempat menggenggam tangan orang tua saya, ibu saya, untuk bisa berangkat ke Baitullah. Saya bisa dapat kesempatan sekolah ke Amerika, ke Kanada, ke Jepang. Bisa dapat safari dakwah di sana, bisa dapat exchange student ke Jepang. Izin Allah, tapi ibu saya nggak pernah tahu kalau anaknya pernah berangkat ke sana. Tapi kalau boleh ditanya, apa yang mengantarkan ini semua? Tentu ini semua izin Allah. Tapi kalau boleh saya jawab, bukan hebatnya saya, tapi hebatnya ibu saya, hebatnya doa orang tua saya. Maka di akhir tahun ini saya mengajak teman-teman muhasabah hubungan kita sama orang tua kita. Pulang dari sini nanti tahun depan nggak boleh kita nyakitin hati orang tua lagi, nggak boleh kita membantah orang tua lagi, nggak boleh kita mengangkat suara lebih tinggi dibanding orang tua itu. Hati-hati ya. Kalau belum bisa membahagiakannya, maka jangan pernah menyakiti. Karena satu kali saja kita menyakiti hati orang tua, maka akan ada kekecewaan yang datang dalam kehidupan kita. Kalau sudah tidak ada, teman-teman akan kehilangan sedalam-dalamnya perasaan itu. Maka pesan saya, ayo banyak muhasabah, perbaiki diri. Masa hidup kita mau kayak gini-gini aja? Kita mau berubah betul apa enggak? Mau berubah atau tidak? Mau berubah atau tidak? Mau berubah atau tidak? Belajar berubah. Yang pertama, jaga hubungan kita dengan Allah. Dan yang kedua, jaga hubungan kita dengan orang tua kita. Itu kunci kebaikan kita. Makin teman-teman jaga,
kebaikan itu, maka Allah akan jaga kebaikan bagi teman-teman sekali. Setelah itu nanti bab di sini akan ketemu dengan apa? Sikap untuk memperbaiki diri. Jadi yang pertama sikapnya muhasabah, sikap yang kedua memperbaiki diri. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Masih panjang sebenarnya yang mau Ahilman sampaikan, tapi karena waktu mohon maaf kita tidak bisa panjang, karena setelah ini masih ada yang lain. Pesan Ahilman, perbaiki hati kita, lembutkan hati kita, jangan pernah berhenti berbuat baik, terus berbuat baik ya. Kenapa? Karena rahmat Allah itu sangat dekat dengan orang yang berbuat baik. Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang yang senantiasa berbuat baik. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat menjalani hari-hari kita ke depan. Semoga bisa ketemu lagi. Mau gak ketemu lagi sama Ahilman? Mau atau enggak? Saya mau tanya nih, kalau kita bikin kajian bulanan di sini, mau apa enggak? Serius? Mau datang? Mau ngajak yang lain? Insya Allah ya, semoga tahun depan ada kesempatan kita bisa belajar hati di sini, belajar menata rasa di sini, dan kita bisa mendapatkan kebaikan dari apa yang kita lakukan. Mohon izin, Ahilman harus langsung ke Bogor, karena di Bogor juga sedang ada kegiatan dari teman hijrah, dari komunitas saya di Bogor, teman hijrah, sama Muhammad juga malam ini. Teman-teman berkah selalu, sukses. Yang mau silaturahim silakan follow Instagram saya. Apa Instagramnya? Ahilman Fauzi. Kalau malam ini ada kebaikan silakan share di situ. Terima kasih banyak. Semoga teman-teman sehat selalu, panjang umur, berkah semuanya, dan semoga Allah mengampuni kita semua. Selamat bertemu dengan waktu yang baru. Semoga Allah berikan awalnya kebaikan, pertengahannya kebahagiaan, dan akhirnya keberkahan. Yang benar dari Allah, yang salah dari Ahilman yang banyak kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.